Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Pada video kali ini kita masih melanjutkan ya pembahasan kita di matematika wajib, yaitu pada KD yang kedua tentang matriks ya. Nah, sekarang kita sampai kepada poin yang kedua ya, yaitu operasi matriks. Di video sebelumnya kami sudah masuk sedikit ya di pengoperasian matriks, yaitu pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar ya. Nah, sekarang kita melanjutkan operasi matriks yang berikutnya, yaitu perkalian matriks ya. Nah, ini inti sebenarnya ya dari KD yang kita bahas ya di KD yang kedua ini, perkalian dua buah matriks. Nah, seperti apa perkalian matriks itu? Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu ya. Jadi, dua buah matriks, misalnya matriks A dan matriks B, itu dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Artinya apa? Ini merupakan syarat ya. Dua buah matriks dapat dikalikan ya. Jika syaratnya memenuhi, baru bisa kita kalikan. Nah, cara perkaliannya bagaimana? Nah, yaitu dengan kita mengalihkan elemen baris matriks pertama ya. Jadi ini yang perlu dipahami, mengalihkan elemen baris matriks pertama dengan elemen kolom matriks kedua. Jadi perkaliannya baris kali kolom ya. Nah, sesuai dengan definisi matriks ya. Oke, jelas ya? Nah, jadi jika memenuhi syaratnya baru bisa kita kalikan ya. Nah, biar lebih jelasnya kita gambarkan seperti ini ya. Misalnya kita punya matriks A berordo M dikali N. Artinya dia matriks A ini memiliki jumlah baris sebanyak M ya, dan memiliki jumlah kolom sebanyak N. Nah, matriks A ini akan dikalikan dengan matriks B yang berordo N dikali P misalnya ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita analisa dulu, apakah kedua matriks ini memenuhi syarat yang ada sehingga dia dapat dikalikan. Syaratnya tadi jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Yang mana? Kolom matriks A berarti yang N ya. Baris matriks B yaitu N juga ternyata ya. Nah, berarti ini harus sama ya, yang mana merupakan syarat dari perkalian dua buah matriks ya. Nah, kalau sama berarti bisa dikalikan. Nah, misalnya hasil perkalian matriks A dan B ini diperoleh matriks C misalnya. Nah, matriks C ini ordonya berapa kira-kira? Nah, ordonya diambil dari sisanya tadi, sisa dari ordo matriks A dan B, yaitu dari banyak baris matriks pertama dengan banyak kolom matriks kedua, yaitu M dan P ya, yang di luar ini ya. Berarti yang di luar ini merupakan ordo hasil kalinya, sehingga ordo matriks C yang merupakan hasil perkalian matriks A dan B itu berordo M dikali P ya. Jelas ya? Jelas. Oke, biar lebih jelasnya lagi langsung kita masuk ke perkaliannya ya. Oke, misalnya matriks A dengan elemen-elemennya yaitu 1, 2, 3, 4 dan matriks B A, B, C, D. Ini sama-sama berordo 2 kali 2 ya. Jadi jelas memenuhi syarat yang ada ya. Berarti langsung kita kalikan. Bagaimanakah hasil perkalian matriks A dan B? Kita masukkan matriks A-nya berapa, matriks B-nya berapa. Kemudian kita kalikan. Nah, cara perkaliannya seperti apa? Nah, ingat tadi ya, dari penjelasan tadi, yaitu kita mengalihkan elemen baris matriks pertama dengan elemen kolom matriks kedua. Jadi di matriks pertama yang di sebelah kiri ya, maksudnya, nah itu kita ambil barisnya saja. Kemudian matriks yang kedua di sebelah kanan, ini kita ambil kolomnya saja ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini ya. Jadi matriks pertama ini 1, 2, 3, 4 kita ambil barisnya ya. Ini baris pertama, kemudian matriks kedua kita ambil kolomnya ya. Nah, itu yang kita kalikan. Cara perkaliannya bagaimana? Perkaliannya satu-satu ya. Yang di depan kali yang di atas, yang di belakang kali dengan yang di bawah ya. Karena ini
perkaliannya merupakan perkalian baris pertama kolom pertama, berarti hasil kalinya juga harus ditempatkan pada baris pertama dan kolom pertama ya. Berarti di sini ya, berarti kita buat hasil perkaliannya 1 kali A tadi berarti 1A ya. Kemudian kita jumlahkan ya, kita jumlahkan perkalian berikutnya, yaitu dijumlahkan dengan 2 kali C berarti 2C ya. Seperti itu ya cara perkaliannya. Oke, jelas ya? Nah, jelas. Oke, baris pertama dan kolom pertama sudah selesai. Berarti kita pindah ke kolom berikutnya ya. Jadi untuk matriks pertama kita selesaikan dulu barisnya dulu. Kemudian kita selesaikan juga kolom, semua kolom pada matriks kedua. Berarti kolom berikutnya di matriks kedua. Nah, kita kalikan lagi sama. Perkaliannya sama kayak tadi ya, satu-satu. Dan ingat hasil kalinya juga harus ditempatkan pada posisi baris dan kolom yang ada. Ini baris pertama, kolom kedua. Berarti hasil kalinya nanti di baris pertama, kolom kedua juga ya. Nah, oke, berarti di depan kali di atas 1 kali B berarti 1B ditambah dengan 2 kali D 2D. Oke ya. Nah, setelah kolomnya habis di matriks kedua, berarti kita pindah di baris kedua pada matriks pertama. Baris pertamanya kan tadi sudah selesai 1, 2. Sekarang kita pindah baris kedua, yaitu 3, 4. Kita kalikan lagi dengan semua kolom yang ada pada matriks kedua. Berarti kita kalikan dulu dengan kolom pertama pada matriks yang kedua ya, yaitu A, C. Berarti kita kalikan. Nah, berarti ingat posisi hasil kalinya juga disesuaikan ya. Ini kan baris kedua, kolom pertama, berarti hasil kalinya juga berada di baris kedua, kolom pertama ya. Oke ya? Oke, kita kalikan satu-satu. Depan kali atas, baru kita jumlahkan belakang dikali bawah ya. 4 kali C berarti 4C. Yang selanjutnya kolom kedua lagi dari matriks kedua. Berarti kita kalikan 3 kali B. Ingat posisinya ya. Posisinya ini adalah perkalian baris kedua dan kolom kedua. Berarti posisinya di baris kedua, kolom kedua. Berarti di sini ya. Oke, 3 kali B berarti 3B. Kemudian kita jumlahkan perkalian berikutnya yaitu 4 kali D berarti 4D ya. Nah, itulah hasil perkalian dari matriks A dan matriks B. Ordonya tetap ya. Ini kan ordo yang dikalikan tadi, matriks A-nya 2 kali 2, B-nya juga 2 kali 2, otomatis ordo hasil kalinya juga 2 kali 2 ya. Oke ya, jelas ya? Nah, jelas ya. Jadi itu syarat dan cara perkalian dua buah matriks ya. Ingat, dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua dengan cara mengalikan elemen baris matriks pertama dengan elemen kolom matriks kedua ya. Oke ya, jelas ya? Nah, jelas. Oke, kita bahas satu contoh soal ya. Nah, misalnya diketahui matriks P min 2 1 3 4 2 min 1 dan matriks Q min 5 2 min 3 2 min 3 1. Nah, bagaimanakah hasil perkalian dari matriks P dikali Q transpose ya. Jadi pangkat T ya, berpangkat T berarti itu namanya transpose ya. Masih ingat ya di pembahasan pertama kemarin seperti apa itu transpose. Oke, kita selesaikan. Berarti kita ambil keterangan yang ada ya, yang mau dicari yaitu perkalian matriks P dikali Q transpose. Berarti kita ambil persamaannya, masukkan matriks P-nya mana? Oh, ini dia ya. Nah, kita masukkan min 2 1 3 4 2 min 1. Sedangkan di sini diminta adalah Q transpose ya. Sedangkan yang kita ketahui di soal adalah matriks Q. Berarti matriks Q ini kita harus transpose terlebih dahulu. Bagaimana caranya kemarin? Kita tukar ya. Jika semula matriksnya semua elemennya pada matriks tersebut berada pada baris ya. Nah, kita transposkan menjadi kolom ya. Berarti matriks Q-nya kita transposkan yang min baris pertama ya, min 5 2 min 3. Ini baris. Karena diminta transposnya berarti dia harus berubah menjadi
kolom. Berarti min 5, 2, min 3 yang semula berada pada baris matriks sekarang menjadi kolom ya. Berarti kita susun ke bawah ya. Oke, kemudian baris yang kedua berarti menjadi kolom kedua juga ya, menjadi kolom ya. Oke, itu dia ya, transpos dari matriks Q. Nah, apakah ini bisa dikalikan? Nah, berarti kita harus cek dulu ya ordonya masing-masing. Ordo matriks P berapa? Nah, barisnya ada 2 ya. Ini satu baris, ini satu baris. Berarti ada 2. Kolomnya ada 3. Berarti ordonya 2 kali 3 ya. Sedangkan ordo dari matriks Q transpos berapa? Barisnya ada 3 ya. Ini min 5, 2, satu baris. 2, min 3, satu baris. Min 3, satu baris. Berarti barisnya ada 3. Kolomnya ada 2. Berarti ordonya 3 dikali 2. Nah, syaratnya tadi apa? Perkalian. Ordo yang di dalam harus sama ya. Oh, ternyata di sini sama ya. 3, 3. Berarti bisa dikalikan. Nah, karena memenuhi syarat yang ada, langsung kita kalikan ya. Nah, cara perkaliannya bagaimana tadi? Berarti elemen baris matriks pertama kita kalikan dengan elemen kolom matriks kedua ya. Oke, tapi ingat sesuaikan hasil kalinya ditempatkan pada perkalian baris dan kolom yang ada ya. Nah, ini kan perkalian baris pertama kolom pertama ya. Berarti ditempatkan juga di baris pertama kolom pertama ya. Oke, kita kalikan satu-satu berarti. Berarti min 2 dikali min 5 berapa? Positif 10 ya. Kemudian hasil perkaliannya kita jumlahkan semua ya. Berapapun itu ya. Berarti yang selanjutnya di tengah kali di tengah ya. 1 dan 2 berarti 1 kali 2 2 ditambahkan lagi di belakang dikali di bawah 3 dengan min 3. Hasilnya min 9. Oke, selesai kolom pertama. Berarti kita pindah ke kolom yang kedua ya, pada matriks kedua. Oke, sama. Kita kalikan. Hasil kalinya juga ditempatkan pada perkalian baris dan kolomnya ya. Baris pertama, kolom kedua. Oke, kalikan satu-satu. Min 2 dikali 2, min 4. Ditambahkan dengan 1 dikali min 3. Min 3 ya. Kemudian kita tambahkan yang terakhir yaitu 3 dikali 1. Berarti hasilnya 3. Oke, perkalian baris pertama sudah selesai. Berarti kita pindah ke baris yang kedua pada matriks pertama ya. Kembali lagi kita kalikan dari awal ya. Kita kalikan dulu dengan kolom pertama pada matriks yang kedua. Yaitu min 5, 2, dan min 3 ya. Oke, tempatkan hasil kalinya sesuai perkalian baris dan kolom yang ada. Perkaliannya adalah baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua kolom pertama. Oke, kalikan satu per satu. 4 dikali min 5 hasilnya min 20. Ditambahkan 2 dikali 2 yaitu 4. Ditambahkan lagi perkalian dari min 1 dikali min 3 hasilnya positif 3. Perkalian baris kedua kolom pertama sudah selesai. Kita pindah ke kolom yang kedua. Berarti perkaliannya hasil kalinya juga ditempatkan pada baris kedua kolom kedua. Kalikan satu-satu. 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian kita jumlahkan dengan perkalian 2 dengan min 3 yaitu hasilnya min 6. Kemudian dilanjut perkalian min 1 dengan 1 hasilnya min 1. Oke, semua elemen baris matriks pertama sudah dikalikan dengan elemen kolom matriks kedua. Sisa kita selesaikan hasilnya ya. Berarti kita selesaikan dulu kolom baris pertama kolom pertama dulu ya. Yaitu 10 ditambah 2 ditambah min 9. Hasilnya berapa? 12 dikurang 9 berarti 3 ya. Kemudian yang berikutnya baris pertama kolom kedua yaitu min 4 ditambah min 3 ditambah 3. Berarti hasilnya min 4 ya. Nah, ini kan habis. Oke, yang berikutnya min 20 ditambah 4 ditambah 3. Berarti masih min ya. Min 13 ya. Nah, oke, kemudian yang terakhir 8 ditambah min 6 ditambah min 1. Berarti hasilnya 1. Oke, selesai berarti ya. Berarti itulah hasil dari perkalian matriks P dikali Q transpos ya. Nah, sekarang perhatikan ordo hasil kalinya apakah sesuai ya. Dari awal tadi yang dikalikan yaitu matriks yang berordo 2 kali 3 dengan 3 kali 2.
syaratnya kan yang di dalam harus sama, 3 sama. Yang di luar berarti merupakan syarat hasil kalinya ya. Di sini 2 dan 2, berarti hasil kalinya harus berordo 2 kali 2. Apakah benar? Ordo hasil kali dari matriks P dikali Q transpos itu berordo 2 kali 2. Nah, benar ya. Ini kan satu baris, 2 baris, satu baris, satu kolom ya. Berarti 2 baris, 2 kolom ya. Ternyata benar. Karena ordonya benar juga, berarti hasil yang kita dapatkan sudah benar ya. Selama penjumlahan prosesnya tadi benar ya, penjumlahannya di sini semuanya benar ya. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu adalah ordonya. Jangan sampai ordonya salah, berarti perkaliannya juga salah. Oke ya? Jelas ya? Jelas. Oke, jadi itu sedikit pembahasan mengenai operasi matriks pada perkalian 2 buah matriks ya. Ingat tadi syaratnya yang pertama jumlah kolom ya, matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua dengan cara mengalihkan elemen baris ya, matriks pertama dikalikan dengan elemen kolom matriks kedua ya. Oke ya, jelas ya? Jelas. Oke, jadi itu mungkin yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat dan selalu berprestasi.